Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan Hari Raya Idul Adha, di mana kita akan melaksanakan serangkaian ibadah ritual. Di antaranya adalah penyembelihan hewan kurban. Kita diberikan ketentuan terkait dengan kriteria hewan kurban yang layak untuk dikurbankan. Sebagaimana dari tahun ke tahun kita telah mentaati ketentuan-ketentuan tersebut agar ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hal yang juga harus diperhatikan oleh para pekurban maupun panitia kurban yang mencari hewan kurban, yaitu bahwa hewan-hewan ternak ada di antaranya yang diberikan pakan dengan campuran darah babi. Dan hal ini tentu saja memantik kontroversi, memantik banyak pertanyaan. Maka Majelis Ulama Indonesia tahun 2024 telah mengeluarkan fatwa terkait dengan hukum hewan ternak halal yang diberi pakan dengan campuran darah babi. Ini dikeluarkan pada saat Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-8 nomor 8 Ijtima Ulama tahun 2024 yang dikumpulkan dalam buku konsensus ulama fatwa Indonesia. Ada sekitar 18 fatwa di sini, di mana MUI mengeluarkan fatwa di tahun 2024. Nah, salah satu di antaranya adalah fatwa terkait hukum hewan ternak halal yang diberi pakan dengan campuran darah babi. Jadi kepada para pekurban maupun para panitia kurban untuk berhati-hati ketika memilih hewan-hewan kurban, karena di antara hewan ternak yang diberikan pakan dengan campuran darah babi itu bisa jadi adalah hewan-hewan yang kemudian dipilih untuk dikurbankan di hari raya Idul Adha itu. Maka bagaimana ketentuan atau fatwa dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan kasus ini? Ketentuan hukumnya dari setelah Majelis Ulama Indonesia membahas, mengkaji dan lain sebagainya, maka ketentuan hukumnya adalah pertama, hukum memanfaatkan darah babi untuk bahan pakan hewan ternak halal adalah haram. Yang kedua, produk pakan ternak yang dicampur dengan darah babi hukumnya najis dan haram untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, hewan ternak halal yang diberi pakan campuran darah babi tidak dapat disertifikasi halal. Jadi ada 3 ketentuan hukum terkait dengan kasus ini. Pertama, bahwa pemanfaatan darah babi untuk bahan pakan hewan ternak yang halal itu haram hukumnya. Yang kedua, pakan ternak yang dicampur dengan darah babi hukumnya juga najis dan haram untuk diperjualbelikan. Jadi pakannya haram, diperjualbelikannya pun haram. Yang ketiga, hewan ternak halal yang diberikan pakan campuran darah babi itu tidak dapat disertifikasi halal. Jadi otomatis juga tidak dapat kita jadikan sebagai hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha nanti. Jadi mohon kepada para pekurban, panitia kurban untuk berhati-hati, untuk lebih cermat lagi memilih dan bertanya kepada para peternak, kepada para penjual terkait dengan pakan dari hewan ternak yang dijual untuk dikurbankan pada hari raya Idul Adha, agar ibadah kurban kita sah dan ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.